Ista'iddu. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, insyaallah kita akan mulai kelas iman. Silakan dipersiapkan adab terbaiknya. Yang ikhwan, yang akhwat, silakan memakai pakaian yang rapi dan jangan lupa berwudu terlebih dahulu ya nak ya. Ya, sudah disiapkan nak? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jika sudah, silakan duduk dengan tenang, dengan rapi, tangannya bersedekap. Kita akan mulai kelas iman hari ini dan baca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Wahid, ithnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solihah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kepada kita karunia-Nya ya, berupa kenikmatan Islam, kenikmatan iman ya, yang masih ada tertancap di dalam hati kita. Mudah-mudahan nikmat ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dengan menggunakannya untuk kebaikan, dan menggunakannya untuk beramal soleh. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan oleh Allah kita selalu senantiasa berhidayah ya, sehingga sampai akhir hidup kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan keadaan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukum? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan ya. Kita bersyukur kepada Allah, kesehatan ini dapat kita gunakan untuk kebaikan ya, seperti saat ini berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita kelak di hari penghisaban ya, di yaumil akhir insyaallah. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan masih tetap semangat ya dalam mencari ilmunya, karena masih ingat orang yang mencari ilmu itu apa? Akan dimudahkan ke dalam surga, jalannya ke dalam surganya Allah ya. Nah, dari sebuah hadis juga disebutkan suatu hari Rasulullah SAW pernah mendatangi sekumpulan para sahabat yang sedang berkumpul. Lalu Rasul bertanya, "Wahai sahabatku, sedang apa kalian duduk-duduk di sini?" Lalu para sahabat menjawab, "Kami duduk untuk berzikir, mengingat Allah dan memujinya." Jadi mereka itu sedang berkumpul untuk mengingat Allah, salah satunya dengan bermajelis ilmu ya nak ya. Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Tidak adakah yang menyebabkan kalian duduk ini melainkan karena itu?" Rasulullah yang berkata kembali, "Nak, sesungguhnya aku bukan ingin minta sumpah kalian karena adanya kecurigaan kalian semua gitu ya. Tetapi kata Rasulullah apa Jibril datang kepadaku dan memberitahukan sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat." Masya Allah ya. Saya juga pernah menyampaikan bahwa orang yang berkumpul berzikir mengingat Allah dengan dalam majelis ilmu ya, itu dibanggakan oleh Allah di surganya. Boleh oleh anak-anakku lihat di hadis riwayat Muslim ya. Di situ disebutkan Jibril yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat, yaitu orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah ya. Bisa jadi berkumpulnya berzikirnya dengan membaca Al-Quran, atau juga seperti kalian ya sekarang dalam rangka apa?
mencari ilmu ya. Kita kan hari ini belajar tentang Al-Quran ya. Ya, itu dalam rangka mengingat Allah. Dalam rangka mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam rangka bersyukur ya dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Nah, itu benar-benar memotivasi kita ya. Membuat kita menjadi bersemangat kembali. Kalau kemarin ingat kalau lagi lelah, lagi tidak semangat, ingat dimudahkan ke surganya Allah kalau kita tetap semangat dalam majelis ilmu. Sekarang ingat, Allah bangga. Kalau Allah bangga berarti Allah senang tidak, nak? Senang ya, biasanya kalau orang yang bangga itu senang dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hambanya yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Insya Allah. Amin rabbal alamin. Baik, nah, kita akan mengulang ya yang kemarin sudah kita pelajari. Surah apa nah? Ya, surah Al-Balad ayat 8. Silakan disekolahkan kembali adabnya nah. Ista'iddu. Ya, silakan dibaca. Wahid, Itsani, Tsalatsa. Allah berfirman tentang fisik, organ luar. Quran surah Al-Balad ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain. Artinya, bukankah kami telah menjadikan dua mata untuknya? Masya Allah. Barakallahu fikum, anak-anak yang soleh dan solihah. Masih ingat apa itu 'ainain? Ya, dua mata. Allah telah mengkaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita dua mata ya. Dua mata ini ada sebagian nikmat yang harus kita jaga ya. Jaga kesehatannya dan juga dijaga dari perbuatan amal buruk ya. Harus kita gunakan untuk kebaikan, untuk melakukan amal soleh seperti apa? Ya, membaca Al-Quran ya, melihat hal-hal yang baik yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau tidak boleh, hindari ya. Kenapa ada kelopaknya? Biar kita bisa memejamkan mata, jangan melihatnya. Ya, Masya Allah. Nah, setiap apa yang Allah ciptakan tuh pasti ada tujuannya. Ya, salah satunya mata ini sudah Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Ada alisnya, ada bulu matanya, ada kelopak matanya. Dan kemarin juga dibahas tentang organ dalamnya ya. Bagaimana ada retina, ada pupil, ada iris. Masya Allah. Nah, itu udah kasih sayang Allah untuk kita ya. Makanya harus digunakan sebaik-baiknya. Masya Allah. Barakallahu fikum yang sudah bisa mengamalkan ya dari surah Al-Balad ayat 8. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya. Amin rabbal alamin. Baik, insyaallah sekarang kita akan ke surah selanjutnya, yaitu surah At-Takatsur. Sudah pada hafal dah surah At-Takatsur? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Coba sekarang silahkan perhatikan ustazah lalu ikuti ya. Allah berfirman tentang fisik, organ luar. Quran surah At-Takatsur ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Insyaallah. Kita ulangi dari pertama nak ya. Silahkan simak lalu ikuti. Allah berfirman tentang fisik, organ luar. Quran surah At-Takatsur ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Insyaallah, nah. Kita ulang bersama-sama nak ya. Dicoba. Wahid ithnani thalatha. Allah berfirman tentang fisik, organ luar. Quran surah At-Takatsur ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Insyaallah. Taibna, ista'iddu. Perhatikan, sudah akan bacakan tafsirnya ya. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin, mata kepala sendiri. Ayat ini merupakan penjelasan terhadap ancaman yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, kalla saya'lamun. Janganlah begitu. Thumma kalla saya'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kemudian janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahuinya. Allah telah mengancam mereka dengan suasana ini. Ahli neraka menyaksikan saat api neraka bernapas sekali. Maka akan tersungkurlah malaikat muqarrabain dan para nabi yang diutus Allah di atas kedua lututnya lantaran rasa takut, kehebatan dan kengerian yang dilihat ketika itu. Masya Allah nak ya. Kalau kita dengarkan baik-baik tafsir ini adalah tentang ancaman Allah ya nak ya. Terhadap siapa nak? Ya, coba ayat pertamanya kita baca apa? Alhaakumut takatsur. Ya. Itu ayat pertamanya. Apa kata Allah? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Tahu nak apa itu bermegah-megahan? Ya, bermegah-megahan itu adalah sibuk dengan urusan dunia. Masya Allah. Orang yang sibuk dengan dunia, sibuk hanya dengan dunia saja, tidak perlu dengan akhiratnya, Allah ancam dengan jahim. Apa itu jahim? Neraka jahim. Ya. Makanya kenapa di sini Ustazah karena suka bertanya ya kepada kalian, apakah hari ini Ustazah beramal soleh nak? Dan mereka mengingatkan kita untuk beramal soleh untuk akhirat kita ya nak ya. Karena kita sebagai muslim beramal itu tidak hanya untuk dunia, tapi untuk di akhirat ya. Karena kita nanti akan hidup secara abadi selamanya di akhirat. Berbeda dengan di dunia yang hidupnya hanya sementara saja ya. Masya Allah nak. Ini ya ancaman yang mengingatkan kita agar kita tidak sibuk dengan dunia saja ya. Hasilnya seperti apa? Misalnya kalau anak-anak yang soleh-solehah misalnya, apalagi sekarang menjadi rumah ya, hati-hati nak. Kalau masih kesibukannya lebih banyak untuk bermain, menonton atau bermain gadget, hati-hati. Itu ada dunia menyibukkan kalian sehingga kalian lupa untuk beramal soleh. Kalian lupa untuk murojaah, kalian lupa untuk baca Quran, kalian lupa untuk belajar. Jangan sampai seperti itu nah. Karena perbuatan lalai itu disukai apa dibenci sama Allah?
dibenci. Makanya Allah mengancam ya, Allah mengingatkan kita. Kata Allah apa tadi? Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa ketika kamu terus lalai di dunia, kamu akan diperlihatkan neraka nanti di akhirat. Kata Allah, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nah, bagaimana kalau kita nanti melihat neraka di sana? Para malaikat saja dan para nabi tidak kuat melihat neraka. Mereka tersungkur karena saking ngerinya melihat neraka. Nah, saking mengerikannya apa yang terjadi di dalam neraka. Malaikat saja yang sangat kuat ya dibandingkan manusia tidak kuat melihat neraka. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita diperlihatkan neraka? Bahkan di sini diancam dengan mata kita sendiri. Nah, kalau kita di dunia banyak berbuat lalai dan mata kepala sendiri, Allah akan memperlihatkan neraka kepada kita. Astagfirullahaladzim, ya. Jangan sampai Allah memberikan kita nanti di akhirat neraka. Kita tidak akan sanggup. Nah, ya, silakan baca baik-baik ayat ini. Nah, ketika anak-anakku yang saya solihah membacanya, ingat ini terjemahannya. Bahwa ini ada ancaman Allah tentang neraka jahim yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang lalai. Dan ketika di dunia banyak beramal tidak baik ya. Banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang buruk. Banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Tahu nah hal yang sia-sia itu apa aja? Ya tadi ya, bermain berlebihan. Boleh tidak bermain? Boleh kalau kita sudah belajar, boleh bermain sejenak nak, karena manusia butuh istirahat ya. Tidak apa-apa, tapi belajar dulu baru bermain ya. Boleh nggak usah menonton, bermanfaat gak menontonnya? Boleh, tapi setelah belajar dan sebentar saja ya. Karena kita kalau yang tidak bisa menghindari mungkin masih butuh, tapi hanya sebentar saja. Belajarnya 1 jam, nontonnya 5 menit saja ya. Bukan kebalik, belajarnya cuma 10 menit, menontonnya 1 jam. Itu terbalik nak. Itu sama dengan kita lalai, kita lebih cinta dunia daripada akhirat. Jangan sampai seperti itu ya nak ya. Ini juga pengingat bagi ustazah. Ingat dengan akhirat. Dan akhirat itu selamanya nak di sana. Balas yang kita terima itu akan kita rasakan selamanya. Kalau kita jadi ahli surga bahagia ya selamanya ya. Ya nak. Tapi kalau masuk ke neraka juga selamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Walaupun ada yang mengatakan tergantung amal solehnya. Kalau misalnya Allah sudah hilangkan dosa-dosanya di neraka, lalu Allah bisa masukkan ke dalam surga bagi orang beriman. Tapi mau nak nanti di akhirat ke neraka dulu? Gak mau ya nak ya. Panas di dunia saja kalian bisa tahan gak nak? Coba, siapa yang pernah tangannya kena api? Bagaimana rasanya kena api nak? Panas ya. Kalau sebentar mungkin tidak terlalu, tapi kalau lama-lama di dalam api, ya kena api, apa yang terjadi? Sakit ya, kulit kita melepuh ya, bahkan lama-lama menjadi gosong dan bisa membakar seluruh organ-organ kulit kita, daging kita bisa terbakar. Nah, itu baru api dunia. Bagaimana api akhirat? Kalau yang pernah kalian pelajari di kelas 2 ya, berapa kali lipat? 70 kali lipat ya panasnya api dunia. Masya Allah. Nah, jangan sampai kita di akhirat tuh sampai harus ke neraka dulu. Nauzubillah, jangan sampai ya. Makanya banyak beramal soleh, nah, banyak menggunakan kesehariannya untuk kebaikan ya. Hindari perbuatan lalai yang tadi ya. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan ustazah dimudahkan untuk menghindari kelalaian. Anak-anak juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menghindari banyak perbuatan lalai ya. Saling doakan ya nak ya, dan saling mengingatkan ya. Karena manusia kadang lupa nak. Kalau ada teman yang lupa diingatkan bahwa dunia ini adalah tempat kita beramal solih ya, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk banyak lalai ya. Karena nanti kita menyesal nanti di akhirat. Sebagaimana orang kafir menyesal di akhirat ya. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Besok saya akan sampaikan bagaimana penyesalan orang kafir, insyaallah. Mereka menyesal, mereka ingin dikembalikan ke dunia karena mereka tidak tahan dengan siksaan azab neraka. Nah, bahkan disebutkan mereka baru melihat saja, ketika melihat mereka azab neraka, mereka minta sama Allah,
Ya Allah, jadikan kami tanah saja, nggak mau kami diazab. Jangan sampai seperti itu, nah. Makanya kenapa di dunia kita harus sungguh-sungguh beramal soleh ya. Hindari perbuatan lalai nak ya, seperti tadi. Jangan banyak bermain. Boleh bermain setelah kita belajar sungguh-sungguh, istirahat sejenak dengan bermain boleh. Beramal soleh dulu baru beristirahat ya. Masya Allah, nah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya ya. Terus nantiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak akan kembali ya. Kita nggak bisa kembali ke hari kemarin, karena waktu terus berjalan ya. Tidak bisa kita mundur. Setelah hari Senin, Selasa, walaupun ada hari Senin lagi, tapi bukan hari Senin yang sama dengan sekarang, atau hari Selasa yang sama dengan sekarang. Selasa pekan depan tuh beda dengan Selasa yang sekarang ya. Iya, makanya harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nah. Dan selain kita menghindari perbuatan lalai, juga kita bisa perbanyak doa kepada Allah ya nak ya. Apa doanya nak, sudah hafal? Alhamdulillah ya sudah hafal nak ya. Sudah diamalkan nak setiap habis sholat. Masya Allah, ini alhamdulillah ya nak. Kalau ini diamalkan setiap habis sholat, dibaca, minta sama Allah, insya Allah akan Allah kabulkan nak. Karena Allah tidak akan menolak doa orang-orang yang beriman ya. Silakan doanya seperti ini nak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah hafal nak ya? Masya Allah. Coba dibaca bersama-sama sama Ustazah. Wahid, ithnani, thalatha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Tahu artinya nak? Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh ya, afwan. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan fid dunya di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya, itu ya nak ya. Silakan setiap habis sholat nak, setiap habis sholat dibaca. Minta sama Allah setelah zikir lalu doa mohon doa ini ya. Kalau ustazah biasa seperti ini kalau doanya setelah zikir, lalu doa untuk kedua orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu wajib setiap habis sholat kita baca. Kita mendoakan orang tua sebagai bakti kita kepada orang tua ya. Setelah itu berdoa-doa yang lainnya. Silakan mau berdoa minta apa saja kepada Allah. Dan diakhiri baru dengan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini setiap habis sholat dibaca nak. Mudah-mudahan dan kita diulang-ulang terus ya. Allah mengabulkannya nanti di akhirat. Kita diberikan kebaikan di akhirat dan dilindungi dari siksa api neraka ya, insyaallah. Baik, coba diulang lagi nak doanya. Ya, wahid, ithnani, thalatha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah. Nah, anak soleh-solihah. Ya, anak yang soleh dan solihah. Silahkan ya, diamalkan doanya setiap habis sholat tadi yang sudah sampaikan ya. Diistiqomahkan nak. Mudah-mudahan Allah, insya Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya ya. Apalagi kita sering mengulang-ulang doa itu. Jangan bosan berdoa, karena Allah senang dengan hambanya yang berdoa. Masya Allah. Baik, nah, insya Allah kita akan ke murafaqat. Sebelumnya kita ulang kembali ya. Surah At-Takasur ayat 6-7 ini. Wahid, ithnani, thalatha. Allah berfirman tentang fisik, organ luar. Quran Surah At-Takatsur ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar
akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Insyaallah ya. Ingat surah ini jika kalian hilap atau lupa akan melakukan suatu perbuatan yang tidak Allah sukai ya. Ingat. Ketika kalian lalai, ingat surah ini. Ada ancaman bagi orang yang lalai, yaitu neraka jahim. Ya, diingat. Nah, setelah ingat apa? Bersegera kembali melakukan aktivitas amal atau melakukan kegiatan yang baik, melakukan kegiatan yang beramal soleh ya, yang bisa bisa memberikan manfaat buat kita di dunia dan akhirat. Nah ya, baik, sekarang insya Allah kita akan murafaqat. Silahkan Ustazah beri kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu ya, yang mau ke hammam atau yang mau minum terlebih dahulu. Silahkan Ustazah, persilahkan. Tafadhol. Ista'iddu ya, anak-anakku sudah menyelesaikan keperluannya. Nah, kalau sudah, silakan pastikan sudah dalam keadaan berwudu kembali ya. Bagi yang sudah ke hammam atau yang batal wudunya, silakan berwudu kembali nak. Lalu setelah itu siap kembali di depan tempat belajarnya masing-masing. Jangan lupa bawa buku imannya. Insyaallah kita hari ini akan belajar murafaqat matematika ya. Perhatikan ke papan tulis ista'iddu ya. Nah, amanah hari ini yaitu mengurutkan angka dari yang terkecil. Ini sudah contohkan ya nak ya. Di sini ada angka berapa aja contohnya? Ada angka, sudah tulis angka 8, 7, 6, 5, 3 dan 4. Nah, sudah minta diurutkan. Ini kan tidak mengurut ya. Ini acak ya. Dari 8 ke 7, dari 7 ke 6, dari 6 ke 5. Nah, kalau yang terkecil yang mana ya? Dari 8, angka 8 sampai angka 4 ini yang terkecil yang mana? Ya, angka 3 ini ya. Berarti angka 3 yang pertama tulis di sini. 3. Setelah 3 angka berapa? Yang terkecil lagi angka berapa? Ya, 4 ya. 4 setelah 4, 5. Setelah 5 ini angka 6, lalu 7, kemudian 8. Nah, seperti itu ya. Diurutkan sesuai dengan urutannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diurutkan dari yang terkecil angkanya. Kan 3 lebih kecil dari 4 ya. Nah, lalu 4 lebih kecil dari 5 kan? Ya, 5 lebih kecil dari 6, 6 lebih kecil dari 7, 7 lebih kecil dari 8. Seperti itu. Paham nah? Cara mengurutkannya? Ya, kita membilangnya maju. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju ya. Ini ada angka 8 sampai angka 4. Di sini ada juga angka 3. Berarti yang terkecilnya yang mana itu yang terlebih dahulu ditulis di sini ya. Terus selanjutnya cari setelah angka 3 berapa, di sini ada angka berapa setelah angka 3 yang mendekati angka 3. Di kalau sini alhamdulillah berurut ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah paham, silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan ini ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Ini ada angka, misalnya ini ada angka 15, 17, 14, 12, 13 dan 11. Nah, bagaimana caranya? Ini kan semuanya belasan ya. Dilihat angka belakangnya nih. Ini angka 1, kalau 11 belakangnya angka 1 ya. 13 belakangnya angka 3 nih, angka setelah angka 1-nya nih. Dilihat angka ininya. Nah,
Kalau ini coba, kalau ini kira-kira angka berapa yang tulis terlebih dahulu? Angka, ya yang ini ya, angka 11 tuh sini angka 11. Nah, tulis. Lalu selanjutnya angka berapa? Dilihat lagi setelah angka 11 biasanya berapa? Ya, silakan disebutkan bilangannya ya. Setelah 11 berapa ya? Nah, itu tulis. Sampai angka ini semuanya tertuliskan di sebelah. Ya, setelah sama dengan tuliskan angka yang sebelah. Di sini ada angka berapa aja dituliskan di sini dari yang terkecil. Ini begitupun yang ini nomor 2 ya. Nomor 2 puluhan. Nah, nomor 3 ini puluhannya dicampur, hati-hati ada puluhan, 40-an dan 50-an. Nah, kalau 40-an dan 50 duluan 40 apa 50? Kalau kita membilang 40 ya, berarti angka 40-an dulu yang kita tuliskan di sini. Nah, di sini angka 40-nya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Nih, antara angka 48, 49 dan 47 mana yang terkecil? Ya, 47 ya. Terus dulu 47, baru berapa? Ya, lalu ya tuliskan. Setelah itu baru 50-annya. 50-annya mana? Ini ada 52, 50 dan 51. Tuliskan yang terkecil dulu setelah tadi 40-an ya. Paham nah? Nah, kalau masih agak bingung nanti minta dibimbing sama ayah bundanya ya. Insya Allah. Jika kita mengulang-ulang terus, insya Allah akan mudah. Kemarin kan sudah anak-anak solehah menuliskan angka 1 sampai 50 dan 50 sampai 100 ya. Nah itu coba disebutkan, membilang tuh disebutkan angkanya. Setelah 25 misalnya berapa ya? 25, 26, 27, 28, 29, 30 itu disebutkan bilangannya. Nanti disamakan dengan angka di sini. Nah, nanti apa dulu yang ditulis? Kan kita kalau membilang dari yang terkecil ya, 1, 2, 3. Nanti beda lagi kalau kita besok insya Allah belajar tentang mengurutkan dari yang terbesar. Kalau sekarang urutkan dulu dari yang terkecil ya. Silakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan nak ya. Jika ada kesulitan, minta tolong sama Allah dan ikhtiar bertanya kepada ayah bundanya ya. Barakallahu fikum anak-anak soleh dan solehah. Setelah ini silakan belajar kembali bersama ayah bundanya di rumah. Tetap semangat. Ingat nah, jadilah hamba-hamba Allah yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya ya. Sehingga Allah sayang sama kita ya. Karena kalau Allah senang berarti Allah sayang sama kita nak. Dan mudah-mudahan kalau Allah sudah sayang sama kita, nanti dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Masya Allah ya. Semoga Allah kumpulkan kita kembali nak di taman-taman surga sesungguhnya nanti di akhirat. Di jannahnya Allah ya. Amin rabbal alamin. Taibna, itu saja yang sudah sampaikan hari ini. Jika ada kebenarannya itu dari Allah SWT, namun jika ada kesalahan dari usaha pribadi, mohon dimaafkan nak ya. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, sehingga nanti di akhirat tidak ada lagi yang tersisa kecuali amal soleh kita, sehingga kita menjadi ahli surga. Dan jika menjadi ahli surga, itu adalah kebahagiaan yang paling utama ya. Karena jika ahli surga bisa melihat Allah enggak nah nanti di sana? Bisa ya. Kenikmatan paling besar itu di akhir itu adalah bisa melihat Allah nah. Makanya jaga penglihatan kita ya, agar kita diperkenankan oleh Allah nanti di akhirat melihat Allah. Insya Allah ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dan baca hamdalah, istighfar dan doa majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.